Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya DHS Dr. Hendra Sutisna. Ya, sahabat semua, kali ini dalam konten terbaru saya ingin mengajak sahabat belajar langsung secara ilmiah mengenal manfaat dan efek bekam dalam terapi berbagai penyakit yang ada saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk membaca sebuah artikel yang kebetulan saya dapat menarik ini tentang bekam dan hipertensi. Ya, tentu sahabat semua sudah sangat mengenal hipertensi dan bertanya-tanya apakah bekam dapat bermanfaat pada terapi hipertensi secara ilmiah. Mari kita simak satu artikel yang sudah saya siapkan. Ya, kita bacakan sebuah artikel terpublikasi dari Jurnal Ilmiah Nasional yang namanya Jurnal Kesehatan Vokasional volume 6 nomor 1 2021. Ya, jurnal ini ber-ISSN dan memiliki doi, ya. Penulisnya adalah Nuridah dan Yodang, berafiliasi di Universitas 19 November Polaka. Ya, sahabat DHS, pada artikel ini latar belakangnya mereka meneliti tentang bekam pada hipertensi, bahwa menilai hipertensi ini sebagai penyakit tidak menular yang saat ini sangat tinggi kasusnya dan merupakan penyakit pembuluh darah yang dapat menyebabkan terjadinya kematian yang mendadak, sehingga penyakit ini juga dikenal sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Ya, kalau hipertensi tidak terkontrol, memang resikonya adalah pembuluh darah, terutama pembuluh darah dengan diameter yang kecil, ya. Begitu hipertensi yang terjadi mendadak, ini dapat menyebabkan sumbatan aliran darah ke organ penting atau organ-organ vital, bahkan pecahnya pembuluh darah tersebut. Maka sangat pantas hipertensi ini sering dibilang the silent killer. Nah, meningkatnya persentase juga dari ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat-obat antihipertensi yang dimakan atau dikonsumsi secara menahun membuat banyak pasien penderita hipertensi ini tidak patuh dan akhirnya menghadapi kondisi hipertensi tak terkontrol dengan resiko kematian yang lebih besar. Nah, oleh karena salah satu alasan inilah penulis tertarik, ya, untuk mencari alternatif terapi ataupun juga komplement terapi atau terapi pengobatan pendamping yang bisa mendampingi pengobatan konvensional medis pada kasus hipertensi ini, sehingga muncullah satu topik yang sangat populer, yaitu terapi bekam. Nah, sahabat DHS, tujuan riset dari para penulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh terapi bekam basah, wet cupping terapi, pada penderita hipertensi dalam menurunkan tekanan darah. Metode penelitian ini cukup menarik. Ya, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimental. Tahu nggak kuasi eksperimental? Adalah penelitian eksperimental yang melibatkan dua kelompok sampel atau responden, di mana salah satunya kelompok kontrol dan satunya kelompok intervensi atau perlakuan. Ya, penelitian kuasi eksperimental ini dilakukan dengan pendekatan pre and post test control group design.
Jadi ada pengambilan data pre atau pra intervensi dan post intervensi. Nanti datanya dikaji atau dianalisis. Sahabat DHS, di dalam penelitian ini disampaikan populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien-pasien penderita hipertensi yang berada di wilayah kerja puskesmas Kolaka yang memenuhi kriteria inklusi dan bersedia untuk mengikuti riset dari penelitian ini, Dan teknik instrumen dilakukan dengan pengukuran tekanan darah, dengan menggunakan alat pengukuran, Hasilnya, setelah dilakukan pembekaman basah selama 3 bulan berturut-turut, tekanan darah sistol dan diastol mengalami penurunan secara signifikan. Pada kelompok intervensi ini sebesar P 0,0001 atau artinya P di bawah 0,05, yang artinya data ini dapat diterima berbeda secara signifikan, Dan pada kelompok kontrol ternyata hasil analisis datanya P di atas 0,005, yang artinya datanya tidak berbeda signifikan atau tidak berbeda bermakna. Sehingga disimpulkan dalam penelitian ini bahwa ada perbedaan rata tekanan darah pada ketiga interval waktu, yaitu bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga pasca bekam pada kelompok intervensi tersebut. Dan tidak dijumpai perbedaan bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga pada kelompok kontrol yang tidak dilakukan pembekaman. Sahabat DHS, hasil kesimpulan dari riset atau yang terpublikasi ini bahwa terapi bekam memiliki pengaruh dalam menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi pada interval waktu 1, 2, dan 3 bulan pasca bekam. Masya Allah, tabarakallah. Dari sini kita bisa memahami lebih dalam bahwa benarlah apa yang Rasulullah katakan, bahwa sebaik-baik pengobatan yang ideal bagimu adalah bekam. Muttafaq alaih. Bekam sekali ternyata masih memberikan efek yang long acting, efek yang panjang dalam menurunkan tekanan darah baik sistol maupun diastol pada penderita hipertensi. Ini bermakna bahwa terapi bekam dapat menjadi pilihan complementary terapi atau terapi pendamping pelengkap dari terapi medis konvensional yang diberikan pada pasien secara umum, sehingga dapat membantu pasien mengontrol tekanan darahnya sehingga tidak menimbulkan efek komplikasi dari penyakit hipertensi tersebut yang mengancam nyawa bahkan menyebabkan kematian. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua dapat mengambil makna pelajaran yang kita sampaikan dari artikel yang kita bacakan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan di dalamnya. Pada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.